Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, akselerasi dosis 3 sebagai bentuk capaian vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun baru ada di angka 1.600 lebih anak begitu, atau ini sekitar 0,01% dari target. Apakah kemudian keberadaan vaksin yang baru saja dirilis ini juga menjadi satu bentuk stimulan atau dorongan agar capaian target vaksinasi kepada anak bisa lebih cepat tercapai? Saya ke Pak Hermawan terlebih dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Pak Hermawan, sebelum jeda pariwara kita juga sempat singgung bahwa jangan-jangan kehadiran vaksin dari pabrikan Pfizer ini bisa menjadi pilihan bagi warga masyarakat di luar sana yang mungkin ada cap atau ada label keraguan terhadap jenis yang sudah beredar di lapangan, yang sudah beredar sebelumnya begitu. Sudah ada pilihan yang lain. Dengan demikian capaian herd immunity akan lebih cepat tercapai. Ya. Ada ke arah situ atau justru sebaliknya? Memang ada kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengatakan bahwa vaksinasi-vaksinasi yang berbayar itu di luar vaksinasi yang menjadi platform program pemerintah. Jadi kalau dari awal itu platform program pemerintah itu yang paling pokok adalah CoronaVac dari Sinovac gitu ya. Kemudian juga ada beberapa juga yang digunakan termasuk juga Pfizer itu ya. Tetapi akhirnya yang diswastakan dulu melalui mekanisme korporasi itu adalah Sinovac yang memang tidak di dalam program pemerintah. Nah sekarang dengan yang sekarang ini kan Pfizer, tetapi kan kategorinya ini untuk segmen khusus ya, pada anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Nah hemat saya tetap saja kalau yang namanya untuk menyempurnakan capaian vaksin, menggenjot gitu ya dan memperbesar cakupan vaksinasi itu tidak boleh berbayar. Nah karena kalau dia sifatnya berbayar, dulu kan argumen ketika ada peran korporasi itu supaya juga ada kontribusi lebih baik dari segi pembiayaan maupun juga percepatan cakupan terutama untuk karyawan-karyawan perusahaan dan seterusnya. Tetapi buktinya dulu program itu termasuk program yang gagal sebenarnya untuk program yang berbayar ini. Nah sekarang kita bicara pada sektor anak dengan platform Pfizer ini. Nah artinya jangan sampai ini hanya mengulang kegagalan capaian target cakupan vaksinasi yang lama. Tetapi bahwa kabar baik ada platform vaksin untuk anak, ya kita menyetujui ini. Ini kabar baik, tetapi Anda kekeh bahwa ini harusnya tidak berbayar, begitu? Iya, bagaimana caranya agar jangan sampai dalam keadaan darurat ya, kita masih katakan ini kan emergency use dan juga dalam keadaan masih pandemi. Nah, dalam suasana kedaruratan dan pandemi seperti ini, dikala kita ingin memperluas cakupan vaksin dan juga memperkuat perlindungan terhadap warga bangsa, jangan sampai dia menjadi rumit karena non-affordable. Jadi proses keterjangkauan ini harus dipastikan dan pembiayaannya harus diambil peran juga oleh pemerintah atas nama negara, tetapi juga yang paling pokok kembali dulu kepada clinical effectiveness-nya, efekasinya, keamanan dari KIPI-nya, dan memang ini juga harus disampaikan secara terbuka hasil riset dan juga uji coba clinical trial ini Pfizer ini dilakukan di mana, bagaimana lesson learned dari negara lain yang sudah menyelenggarakan vaksinasi pada usia balita ini, dan itu semua harus disampaikan supaya orang tua itu memiliki awareness karena anak-anak itu tergantung dari orang tua. Dia tidak memiliki otonomi bersikap kan, anak-anak apalagi balita. Ketika dia tidak memiliki otonomi bersikap, yang mengambil keputusan adalah orang tua. Jadi orang tua itu harus memiliki awareness dan dia akan mempertimbangkan keamanan, safety dan juga efficacy. Itu yang utama yang harus disampaikan di publik oleh pemerintah dan pihak terkait. Publikasi barangkali mungkin melalui Kemenkes ya. Tetapi tadi sempat disinggung oleh Pak Hermawan bahwa capaian vaksinasi anak, kebetulan kami juga punya datanya, kita bisa lihat bersama-sama di layar. Mungkin bisa dimunculkan, silakan. Ini adalah data capaian vaksinasi anak untuk usia 6 hingga 11 tahun. Setidaknya ini yang kami catatkan itu hingga akhir tahun kemarin ya, 29 Desember 2022. Untuk anak, untuk dosis yang pertama ini sudah lebih dari 21 juta dosis begitu, atau sekitar 82,21% dari target. Belum sampai 100% target, tetapi setidaknya ini sudah tinggi. Kemudian untuk yang dosis kedua kita lihat bersama-sama, ini sudah mencapai lebih dari 17.000 juta dosis atau sekitar 66,73% dari target. Tetapi yang masih begitu rendah ini adalah bagian dosis 3 atau booster yang hanya baru sekitar 1.700-an untuk dosis anaknya begitu ya, atau masih jauh sekitar 0,01% dari target. Saya mau coba ke Pak Syahril. Pak Syahril, apakah kemudian dihadirkannya
vaksin jenis berbeda ini daripada yang sudah ada sebelumnya begitu, merupakan juga salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mempercepat capaian vaksinasi anak. Izin untuk kembali sebentar ya. Jadi program prioritas kita saat ini, Pak Hermawan juga pasti tahu, kita adalah programnya adalah 1, 2 dan booster 1. Sedangkan booster kedua saja itu masih pada yang tenaga kesehatan dan usia lanjut. Belum seluruh masyarakat. Artinya apa? Program-program yang dibuat itu memang masih berskala atau mempunyai suatu skala prioritas yang harus kita lakukan. Nah, sekarang vaksinasi adalah bagian dari upaya pengendalian COVID. Nah, kita untuk booster 1, kita berharap dapat 70% gitu Pak Hermawan ya, dan sekarang baru 29%. Nah, ini ayo kita kejar bareng-bareng, termasuk booster kedua. Nah, yang untuk vaksin anak tadi, itu kabar gembira bahwasanya teknologi untuk vaksinasi ini berkembang dan menjadi kabar baik bagi kita. Hanya saja, betul Pak Hermawan tadi, ya, efikasi safety itu harus dimunculkan dalam publish supaya nanti kita bisa satu memilih. Dan tentu saja untuk saat ini saja kan baru dipublish oleh Badan POM, tetapi kita secara teknis masih harus mengkaji lagi apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi, bagaimana keamanannya, kemudian KIPI-nya, kemudian efikasinya, sehingga nanti ini menjadi suatu rekomendasi anak dapat dilakukan vaksinasi yang sudah disampaikan. Nah, perkara itu adalah platform yang lain atau dari produksi yang lain, saya kira ini suatu kemajuan teknologi saja ya. Cuman saya menekankan pada Pak Agung dan kawan-kawan semua tadi, dulu pernah ada loh vaksinasi yang berbayar Pak ya, yang Sinovac itu ya, memang di awal-awalnya oke, tapi begitu selesai berikutnya memang ada masalah. Nah, untuk itu pemerintah berhati-hati betul Pak ya. Jadi saya ulangi, kita saat ini masih prioritas di booster 1, kemudian booster 2 sampai ke itu, dan untuk anak-anak yang khususnya 6 bulan sampai 11 tahun, kami masih menunggu suatu kajian dari berbagai pihak untuk menjadikan ini suatu program secara nasional, atau memang seperti yang disampaikan Pak Hermawan, ya kalau memang ini belum menjadi prioritas program, tapi kemajuan teknologi, ya harus ada peran serta dari masyarakat untuk melakukan vaksinasi itu gitu. Oke. Kalau Pak Syahril menyatakan bahwa ini sebetulnya adalah kabar baik dan harusnya memang ada peran serta dari masyarakat untuk kemudian mensukseskan program ini. Dari kacamata Yakmi seperti apa? Masyarakat itu secara awam itu asymmetris information. Jadi mereka tidak mengetahui informasi itu secara detail dan bagaimana semua tadi yang kita bicarakan, bagaimana efikasinya, kemudian safety-nya, bagaimana kendali KIPI-nya. Ini kan semua hal yang harus mendahului sebelum program ini digulirkan ke masyarakat. Bahwa nanti ada berbayar atau tidak, itu memang kami berharap tidak berbayar. Tapi ini dua hal yang berbeda ya. Pertama, edukasi masyarakat itu pertama bahwa nih ada kabar gembira nih, kita udah mendapatkan dari suatu perkembangan teknologi, riset bahwa sudah ada vaksin untuk anak-anak, terutama yang mulai dari bayi sampai usia 11 tahun. Ini kabar baik. Nah, kemudian kabar baiknya lagi bahwa vaksin ini misalnya resikonya minimum sekali, KIPI-nya juga tidak berskala sedang dan ringan-ringan saja, dan pastilah aman karena udah diuji coba. Misalnya ya, ini misal ya. Ini tapi kita ke Menkes. BPOM dalam hal ini sudah sampaikan ini atau belum, Pak Syahril? Belum, makanya dalam hal ini kita masih dalam tahap untuk menerima informasi izinnya. Tapi untuk efikasi maupun safety-nya, seperti disampaikan Pak Hermawan, kita harus berkaji serta teknis pelaksanaannya. Nah, yang saya sebut dengan tadi peran serta, artinya begini, kalau nanti vaksin balita ini 6 bulan sampai 11 tahun itu belum menjadi program prioritas secara nasional, maka peran serta masyarakat tadi dalam arti kata masalah pembiayaan gitu Pak yang awalnya. Mungkin saja bagi orang-orang yang memang merasa ini penting, tapi belum program nasional, dia bersedia untuk melakukan berbayar secara mandiri gitu. Oke, efikasi dan lain hal itu masih dalam pengkajian, tetapi sudah ada izin edarnya, emergency use of authorization-nya sudah ada. Seandainya ada temuan KIPI, Pak Syahril, apakah kemudian fasilitas kesehatan kita sudah siap untuk menangani dampak yang mungkin ini hanya baru mungkin ditimbulkan, karena kita tahu vaksin yang kemarin kepada dewasa aja ada KIPI-nya begitu, apalagi untuk anak, termasuk ini yang masih usianya hitungan bulan begitu. Betul. Jadi KIPI ini menjadi persyaratan utama juga ya.
kalau melihat dari literatur atau beberapa negara yang memakai vaksin pada balita ini, memang KIPI-nya itu tidak berat ya, tidak berat ya, hanya mungkin ada reaksi di tempat suntikan, ada yang sebagian ada demam, kemudian pegal-pegal lah istilahnya, dan tidak menimbulkan satu dampak kematian yang dilaporkan oleh negara-negara yang menggunakan ini. Tapi sekali lagi kami sangat menghargai bahwasanya KIPI ini juga harus menjadi bagian yang prioritas untuk dipertimbangkan untuk memilih vaksin tersebut ya. Oke, tadi disampaikan juga Pak Syahril menyampaikan bahwa KIPI adalah menjadi bagian yang concern. Dari kacamata Anda, apakah fasilitas kesehatan kita juga sudah mumpuni untuk mengantisipasi kemungkinan KIPI pada? Kan secara regulasi dan pertimbangan substansi itu kan kita memiliki ITAGI ya sebagai komisi ad hoc yang memang mengkaji semua hal yang menyangkut vaksinasi terutama untuk COVID-19 ini. Kemudian kalaupun nanti deliverynya kepada IDA ya, memang kalau kita bicara anak pastilah wilayah secara medical service-nya adalah IDA yang berperan. Nah, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan ITAGI dari segi substansi kajian klinis, kemudian juga rekomendasi kebijakan nanti juga akan ditelaah dan menjadi kajian empiris oleh IDAI, sehingga rekomendasi terhadap KIPI ini memang kita harus mendengar karena memang otoritas inilah profesi yang cukup berwenang ya. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada konsep layanan vaksinasi tadi, kalau misalnya kita ingin menjamin cakupan ini lebih besar, melindungi segenap warga bangsa dan memiliki keadilan ya, proporsionalitas terhadap akses layanan harusnya terjangkau, dan terjangkau itu maknanya dalam keadaan wabah itu harus gratis, dan gratis ini bahasa awam sebenarnya, tapi tidak ada sesuatu yang gratis, tetapi pembiayaannya itu dijamin oleh negara melalui pemerintah. Nah, ini poinnya dari pemerintah. Iya, karena pertanyaannya akan nyusul tuh nanti. Kalau misalnya ada berbayar, mekanisme berbayar, siapa yang mengimpor? Siapa yang menjadi distributor? Siapa yang menjadi retailer atau pemberi layanan? Nah, memang apakah swasta murni atau seperti apa? Tetapi kan ini kan sesuatu tadi yang oleh Pak Syahril mengatakan, ini masih pada sebatas BPOM ya, belum ada koordinasi detail tentang hal ini, termasuk mekanisme, besaran produksi, dan juga bagaimana platform ini sendiri tadi terkait dengan efficacy dan juga hasil riset atau clinical trialnya di berbagai negara. Gitu. Oke, mendengar tinjauan dari Pak Hermawan, Pak Syahril, tetapi ada kemungkinan tidak pemerintah dalam ini Kemenkes kemudian akan menelurkan sebuah kebijakan yang bisa jadi merubah haluan asalnya berbayar, kemudian oke, kita buat ini saja menjadi ada subsidi seperti vaksin untuk dewasa dan juga pada anak. Ya, kita tunggu saja, Pak. Jadi saya nggak bisa mendahului suatu kebijakan yang akan diumumkan, tapi apa yang saya sampaikan tadi, kita masih menunggu kajian untuk bagaimana, seperti yang sampaikan Pak Hermawan tadi, andaikan harus ada peran serta masyarakat dalam berbayar, mekanisme pengadaannya, impornya, kemudian penjualan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya itu sudah sederhana juga ya. Tapi tetap saja kita tunggu dulu ya, karena ini kita akan fokus dulu kepada booster 1 maupun booster 2 untuk itu. Oke, atau setidaknya Pak Syahril, regulasi sudah disiapkan atau tidak? Ini begitu diserahkan kepada pihak swasta, ada beberapa concern yang... Ya, jadi saya kira betul. Jadi kajian itu mendasar dan komprehensif ya, sampai nanti mungkin akan diumumkan oleh Bapak Menteri Kesehatan atau mungkin Bapak Presiden mengumumkan, itu akan kita tunggu dulu. Jadi kajian-kajian ini, tapi yang paling pokok tadi disampaikan oleh Pak Hermawan juga, kita harus menjamin vaksin balita ini aman ya, kemudian efekasinya bagus sehingga betul-betul bermanfaat bagi balita-balita kita gitu. Untuk regulasi, Pak Syahril, sudah sejauh mana penyusunannya? Masih dalam kajian ya, dalam arti kata semua unit yang terkait di Kementerian Kesehatan dan juga kepada stakeholder yang lain tentu saja berkoordinasi untuk persiapan ini ya. Intinya pertama adalah setelah diumumkannya kita akan mengkaji nih apakah betul vaksin ini sudah siap untuk dilakukan. Kemudian kan ada dosis itu ya, untuk anak di bawah 6 bulan sampai 4 tahun itu dengan 3 kali, kemudian 5 tahun sampai 11 itu 2 kali, dan itu berarti harus secara teknis disiapkan. Dan tentu saja di lapangan ini Pak Hermawan juga nggak gampang Pak ya,
Jadi vaksinasi, apalagi saat ini kita juga sedang fokus program vaksinasi atau program imunisasi nasional, BIAN itu loh ya. Jadi kita harus mengejar vaksinasi itu, karena dalam 2,5 tahun atau 3 tahun ini vaksinasi dasar pada anak-anak atau balita ini betul-betul terganggu sehingga cakupannya atau capaiannya rendah gitu. Baik. Beberapa pihak juga punya concern yang sama begitu terkait begitu ini kemudian diserahkan kepada distributor tertentu begitu untuk mencegah dugaan praktik monopoli begitu. Dari kacamata Anda harus seperti apa? Ya, tentu tetap harus ada peran pemerintah, karena sekali lagi walaupun kebijakan PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, tetapi dalam keadaan darurat kita masih dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi makna kedaruratan ini harus ada langkah-langkah yang luar biasa yang peran pemerintah itu di depan kepentingan yang lain-lain, karena menyangkut penjaminan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi nanti dalam mekanisme importnya saya pikir tetap harus melibatkan organik pemerintah ya, mungkin yang lebih condong paling swasta kan BUMN, tetapi kan hampir semua perusahaan-perusahaan farmasi yang dimiliki pemerintah ya memang semuanya BUMN. Nah, artinya pelibatan BUMN, tetapi pengawalan distribusi sampai juga layanan itu juga memang tetap harus melibatkan multi stakeholders untuk memperluas cakupannya. Tetapi itu juga tergantung dari jumlah dosis yang mungkin diadakan dalam rentang waktu yang sempit ini. Nah, tadi kan Pak Sahril menyampaikan prioritas pemerintah sekarang pada vaksinasi dasar lengkap untuk anak, yaitu ada BCG, ada DPT, ada HPV, MMR yang memang dan COVID-19 ini belum masuk ke dalam vaksinasi dasar lengkap tadi ya? Belum terkategori itu, tetapi bahwa suatu waktu ke depan ini juga tergantung teknologi vaksin ya, perkembangan. Kita ini kan masih dalam penyuntikan vaksin yang sementara, temporary sifatnya, tetapi belum yang permanen misalnya seperti DPT misalnya. Nah, kalau nanti ada teknologi yang bisa seperti ini, bisa jadi suatu waktu vaksinasi COVID ini masuk menjadi juga salah satu prasyarat atau kewajiban bagian dari imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak ke depan. Oke, terakhir, kalau tadi kita sempat bicara tentang harga, bicara affordability, tentu yang diinginkan adalah semakin affordable ya semakin gratis begitu, akan lebih baik gitu, besarnya lebih murah, bahkan gratis. Tetapi kalaupun ini betul-betul ketok palu akhirnya berbayar, berapa tinjauan harga yang atau seperti apa tinjauan harga yang ideal? Kalau kami tidak masuk ke harga yang ideal ya, karena itu wilayah mungkin nanti Dirjen Yankes atau pemerintah lah. Tetapi bahwa hari ini kami menyampaikan sebaiknya tidak perlu berbayar. Kira-kira begitu saja. Kalau harus berbayar, karakteristiknya seperti apa? Yang jelas sama-sama bisa menguntungkan berbagai pihak. Karena pasti ada perhitungan dulu. Jadi ada cost effectiveness analysis namanya ya. Cost effectiveness analysis berarti menghitung cost, utility cost, total cost, baru naik ke pricing. Nah, itu harus ada faktor-faktor itu yang perlu dipertimbangkan begitu ya. Terima kasih Pak Hermawan atas kebersamaan Anda bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Syahril, terima kasih atas kebersamaan Anda di Berita Satu Sore. Kita nantikan juga bagaimana hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh BPOM dan juga Kemenkes dalam hal ini untuk segera dipublikasikan juga. Dan pemirsa, demikian dialog kami terkait vaksin untuk anak berusia di bawah 6 tahun, rentan bulan sampai usia 6 tahun.